Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman yang saya sayangi, milenial itu katanya susah banget buat beli rumah. Ya, bagaimana nggak susah? Orang kerjanya ngejar hit dan yang bikin terus. Perkenalkan, nama saya Sri Astiko Wahyuni. Saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama saya sendiri Sri Astiko Wahyuni, yang kedua adalah Muhammad Rizky Hasbi, dan yang terakhir adalah Muhammad Surya Jaya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi pertama, saya persilahkan untuk rekan saya membacakan materi yang pertama. Baik, yang pertama adalah inverter. Inverter adalah rangkaian yang mengubah DC menjadi AC, atau lebih tepatnya inverter memindahkan tegangan dari sumber DC ke beban AC. Sumber tegangan inverter dapat berupa baterai, solar panel, aki kering, dan sumber tegangan DC lainnya. Sedangkan keluaran dari inverter adalah tegangan AC 220 volt atau 120 volt dan frekuensi output 50 Hz atau 60 Hz. Prinsip kerja inverter dapat dijelaskan dengan menggunakan 4 saklar, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Bila saklar 1 dan saklar 2 dalam kondisi on, maka akan mengalir aliran arus DC ke beban R dari arah kiri ke kanan. Jika yang hidup adalah saklar 3 dan 4, maka akan mengalir aliran arus DC ke beban R dari arah kanan ke kiri. Inverter biasanya menggunakan rangkaian modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation dalam proses konversi tegangan DC menjadi tegangan AC. Selanjutnya adalah jenis inverter berdasarkan gelombang yang dihasilkan. Yang pertama adalah square wave. Inverter ini adalah yang paling sederhana. Walaupun inverter jenis ini dapat menghasilkan tegangan 220 VAC atau 50 Hz, namun kualitasnya sangat buruk, sehingga dapat digunakan pada beberapa alat listrik saja. Hal ini disebabkan karena karakteristik output inverter ini adalah memiliki level total harmonic distortion yang tinggi. Mungkin karena alasan itu inverter ini disebut dirty power supply. Yang kedua adalah modified sine wave. Modified sine wave disebut juga modified square wave atau quasi sine wave, karena gelombang modified sine wave hampir sama dengan square wave. Namun pada modified sine wave, outputnya menyentuh titik nol untuk beberapa saat sebelum pindah ke positif atau negatif. Dan yang ketiga adalah pure sine wave. Pure sine wave atau true sine wave merupakan gelombang inverter yang hampir menyerupai atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan gelombang sinusoida sempurna pada jaringan listrik, dalam hal ini PLN. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang telah rekan saya bawakan sebelumnya. Inverter berdasarkan jumlah fasa output terbagi atas dua macam, yaitu inverter satu pas dan inverter tiga pas. Di inverter satu pas terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah inverter setengah gelombang. Adapun prinsip kerja dari inverter satu pas dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini. Ketika transistor Q1 yang hidup untuk waktu T0 per 2, tegangan pada beban V0 sebesar Vs per 2. Jika transistor Q2 hanya hidup untuk T0 per 2, Vs per 2 akan melewati beban. Q1 dan Q2 dirancang untuk bekerja saling bergantian. Yang kedua yaitu inverter gelombang penuh. Rangkaian dasar inverter gelombang penuh dan bentuk gelombang output dengan beban resistif ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ketika transistor Q1 dan Q2 bekerja atau on, tegangan Vs akan mengalir ke beban, tetapi Q3 dan Q4 tidak bekerja atau off. Selanjutnya, transistor Q3 dan Q4 bekerja atau on, sedangkan Q1 dan Q2 tidak bekerja atau off, maka pada beban akan timbul tegangan kurang Vs. Yang kedua adalah inverter 3 pas. Inverter 3 pas merupakan inverter dengan tegangan keluaran berupa tegangan bolak-balik atau AC 3 pas persegi.
Sebuah rangkaian dasar inverter 3 pas tunggal sederhana terdiri dari 3 buah inverter, 1 pas dengan menggunakan MOSFET daya atau power MOSFET sebagai saklar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih inverter DC ke AC diantaranya adalah 1. Kapasitas beban yang akan disuplai oleh inverter dalam watt. Usahakan memilih inverter yang beban kerjanya mendekati dengan beban yang hendak kita gunakan, agar efisiensi kerjanya maksimal. Yang kedua yaitu sumber tegangan input inverter yang akan digunakan input DC 12 volt atau 24 volt. Yang ketiga, bentuk gelombang output inverter, sine wave ataupun square wave untuk tegangan output AC inverter. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian defisiensi inverter DC ke AC tersebut. Adapun rangkaian dan blok diagram inverter seperti yang tertera pada layar. Oke, baik. Sampai di sini penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya, yaitu analisis blok diagram. 1. Input. Pada rangkaian diberi tegangan searah sebesar lebih dari 12 volt DC sebagai input. Pada umumnya, contoh tegangan searah yang digunakan sebagai input bisa berupa baterai ataupun aki, sesuai keperluan. 2. Pengubah dioda. Nah, berfungsi sebagai pengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik berasal dari kapasitor. Kapasitor menyimpan tegangan dan mengeluarkan kembali tegangan listrik tersebut. Karena muatan listrik pada kapasitor, tegangan yang diberi sebesar 12 volt DC diubah menjadi 90 hingga 150 volt AC. Di sini dioda berfungsi sebagai pengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. 3. Filter atau penyaring, di mana tegangan yang sudah diubah akan dianalisa apakah tegangannya telah diubah benar-benar menjadi tegangan bolak-balik dengan menggunakan dioda. Tegangan akan disaring menggunakan kapasitor yang akan mengubah tegangan searah menjadi bolak-balik. Kapasitor berperan penting sebagai alat untuk menstabilkan tegangan sesudah diubah. 4. Penguat. Penguat ini dipengaruhi oleh besarnya watt yang dihasilkan oleh transistor dan dipengaruhi oleh transformator yang menghasilkan daya 20 watt dengan menggunakan 1 ampere. Pada rangkaian arus inputannya menggunakan arus DC dengan penguat oleh transistor jenis NPN 2N3055 dan transformator. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi rangkaian inverter. 1. Lampu emergensi. Salah satu aplikasi rangkaian inverter dapat ditemui pada peralatan di rumah, di kantor maupun di industri, yaitu pada lampu emergensi. Lampu emergensi merupakan lampu AC yang di dalamnya terdapat sumber catu daya, rangkaian pengisi baterai dan rangkaian pengubah listrik DC menjadi listrik AC. Nah, teman-teman dapat melihat rangkaian di bawah. Selanjutnya, pengubah listrik solar cell. Berbeda dengan pembangkit listrik pada umumnya yang menghasilkan listrik AC, solar cell dan wind turbine menghasilkan listrik DC. Oleh karena itu, jika akan digunakan untuk menyuplai beban listrik AC seperti motor listrik, setrika dan kipas angin, AC maupun lampu pemanas air, maka dibutuhkan peralatan untuk mengubah listrik DC menjadi AC yang disebut dengan inverter. Nah, inverter ini dipasang dengan baterai untuk mengubah energi yang tersimpan di baterai menjadi energi listrik AC. 3. Kontrol kecepatan dan torsi motor dengan VSD, Variable Speed Drive atau VSD, atau dikenal dengan nama Variable Speed Frequency atau VSF, atau juga dikenal dengan nama produk inverter
merupakan rangkaian kontrol kecepatan dan torsi motor AC yang menggunakan prinsip pengubahan listrik DC menjadi AC. Nah, cukup sekian paparan materi dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.